Terima kasih Tuhan, karena inisiatif-Mu Tuhan datang ke dunia untuk membawa kami yang berdosa, yang jahat, yang terkena hukuman maut. Namun karena Engkau mengambil kami, Engkau menguduskan kami, Engkau membersihkan dosa kami. Dan bahkan Engkau mengambil yang seharusnya menjadi akibat atas dosa kami. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang besar. Engkau Tuhan yang mencari kami. Engkau Tuhan yang menemukan kami. Engkau Tuhan yang datang kepada kami. Karena kami tidak sanggup mendatangi Engkau. Tetapi kasih-Mu besar Tuhan. Sehingga hari ini kami boleh beribadah bersama-sama Engkau Tuhan. Dan kami telah menyembah memuji-Mu dengan segenap hati kami. Kami percaya pujian penyembahan ini adalah ekspresi sukacita kami. Bahwa Engkau mau mati bagi dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berbicara lewat hamba-Mu. Supaya hari ini Tuhan, makna salib, pengorbanan-Mu boleh kami hidupi sebenar-benarnya di dalam kehidupan kami. Kami siap untuk diberkati firman-Mu di dalam nama Yesus. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, shalom. Sekarang kalau saya lihat nih warnanya hitam semua. Tanda berkabung, nanti menangnya di hari Minggu begitu ya. Ini hanya simbol saja ya Bapak Ibu ya. Dress code-nya hitam. Tapi yang jelas adalah bahwa kita merayakan hari Jumat Agung. Maka beritahu sebelah kanan kirinya katakan selamat hari Jumat Agung. Dan inilah yang Yesus mau murid-muridnya ingat. Ya, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Maka Yesus ingin supaya kita semua mengingat bahwa Dia mati buat kita dan Dia bangkit buat kita. Apa yang Dia lakukan yang lain, kebaikan, mujizat, tidak pernah Yesus berkata, ingatlah apa yang sudah kulakukan itu. Bukan. Tapi Yesus hanya berkata, ingatlah bahwa sebentar lagi aku akan mati, darahku tertumpah untuk menembus dosamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat bersama-sama dari Yohanes pasal 19, ayat 28 sampai ayat 30. Dan saya berikan judul seperti judul lagu MCC Worship, yaitu Sudah Selesai. Sebenarnya judul itu dari firman Tuhan, saudara ya. Sudah selesai. Dan ini berbicara bukan seperti kata-kata manusia. Ketika melayani capek, kecewa, ada tantangan, lalu berkata Pak Gem, sorry Pak, sudah selesai. Bukan itu. Bukan juga kita dalam kehidupan kita berdoa minta kesembuhan dan kesembuhan belum datang. Kita berdoa supaya Tuhan berikan berkat materi yang banyak dan ternyata kita masih belum merasa cukup banyak. Lalu kita menyerah pasrah dan berkata Tuhan sudah selesai. Tidak, justru frasa sudah selesai ini kita perlu mengerti bahwa sudah selesai di sini bicara bahwa Tuhan tidak berhenti. Karena dia tersakiti, dia tidak berhenti karena dia dikecewakan, dia tidak berhenti karena dia ditinggalkan, dia tidak berhenti karena dia mengalami banyak persoalan yang diakibatkan oleh orang lain, tetapi dia berhenti karena dia tahu tugasnya sudah selesai. Mission accomplished. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini Jumat Agung harusnya mengingatkan kita untuk kita tidak menyerah dengan kehidupan. Untuk kita tidak berhenti melayani Tuhan. Untuk kita jangan keluar daripada anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Amin. Nah mari kita lihat ayatnya dan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Berkatalah ia supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan suatu spons yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Katakan bersama dengan saya, menyerahkan nyawanya. Yesus sebagai natur manusia, tapi natur kealahannya tidak hilang. Ya, sebagai Allah dia meminjam natur manusia sehingga jelas di situ dikatakan Yesus menyerahkan nyawanya karena tidak ada yang bisa mengambil nyawanya. Dia bukan dibunuh, dia bukan akibat dari kejahatan orang lain sehingga dia mati nyawanya terambil, nyawanya dicabut, tidak. Dia menyerahkan nyawanya. Maka hanya orang yang memiliki kehidupan yang bisa menolong kita memberi kehidupan, betul? Mereka yang mati tidak bisa menjanjikan kehidupan. Tapi jika kita hanya tahu Yesus mati di hari ini, kemudian kita lupa dia bangkit 3 hari setelahnya, maka iman kita sia-sia.
Untuk apa dia mati dan tidak pernah bangkit? Amin. Tetapi Yesus bangkit menandakan bahwa maut tidak menguasai dia. Sehingga hanya orang yang tidak dikuasai maut yang bisa menjanjikan hidup. Masuk akal Bapak Ibu? Ya. Maka kita lihat bersama-sama dari ayat ini, ya, sudah selesai itu bukan, ya silakan ke slide saya saja. Sudah selesai itu bukan seruan kekalahan. Tapi justru deklarasi kemenangan. Halo? Amin? Bukan kekalahan tapi kemenangan. Kolose 2 ayat 14 sampai 15. Firman Tuhan berkata, dengan menghapuskan surat hutang yang dengan ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Maka Bapak Ibu orang-orang melihat bahwa dia dikalahkan, tapi sejatinya Yesus justru menunjukkan kemenangan. Inilah puncak dari kemenangan Kristus. Maka setiap detik proses penyaliban Yesus bukanlah sebuah kecelakaan sejarah. Ini bukan sebuah hal yang harus diratapi sedemikian rupa dan kita berkata bahwa Tuhan saya mati. Tidak. Tetapi ini penggenapan rencana Allah. Maka firman Tuhan yang tadi sudah kita baca dikatakan seperti yang tertulis. Supaya digenapi yang tertulis. Di mana? Mazmur 69 ayat 21. Bahwa Yesus mati di kayu salib itu menggenapi semua kitab-kitab nubuatan. Bahwa dia akan menderita, mukanya kita tidak mau melihat karena saking pedihnya, jeleknya, rusaknya. Dia menjadi tontonan dan dia menderita bukan karena kesalahan tetapi kitalah yang ditanggungnya kesalahan kita. Maka semua itu digenapi menunjukkan bahwa dia Tuhan yang memang bisa dipercayai. Amin. Sudah selesai, tetelestai itu artinya apa? Tetelestai itu artinya bukan telah selesai, tapi artinya telah dan tetap selesai. Beritahu sebelahnya katakan, tetap selesai. Saya tahu hari ini saya sudah ganteng. Saya tahu itu, Bapak Ibu nggak usah kasih tahu saya. Saya sudah tahu bahwa saya telah ganteng. Tapi apakah saya akan tetap ganteng? Akan termakan usia jika ganteng itu dinilai dengan tidak ada kerutan. Terus mulus, kulit kencang. Maka nanti suatu hari ketika saya berusia 135 tahun, puji Tuhan ada yang amin ya. Maka kegantengannya pasti menurun. Nah ini bukan seperti itu. Sudah selesai itu artinya hutang kita telah lunas dibayar dan tidak ada biaya tambahan yang perlu dibayar lagi. Sampai selama-lamanya sudah lunas. Beritahu sebelahnya dengan mata melotot, sudah lunas. Dosa telah lunas, korban penebusan sempurna, dibayar cash tanpa cicilan 12 kali tanpa bunga. Misi Bapa terlaksana. Maka saya menuliskan kalimat ini Bapak Ibu. Mari kita baca bersama-sama. Bahwa cinta sejati tidak mengenal alasan. Tidak ada ukuran. Tidak menciptakan batasan. Tidak banyak perhitungan. Tidak mengingat kesalahan. Tidak memaksakan banyak persyaratan. Saya taruh di slide, saya baca sendiri, saya sendiri yang mau menangis Bapak Ibu. Cinta sejati. Maka kemudian saya ingat ketika di bimbingan pranikah, sebelum saya menikahi istri saya, 9 bulan ada kelasnya, bimbingan pranikah. Lalu kemudian kakak rohaninya bertanya, Anta, kenapa kamu memilih Liana sebagai calon istrimu? Dan sampai hari ini saya tidak mendapatkan jawabannya. Karena saya tahu jawaban apapun pasti bisa salah. Kalau saya berkata karena dia cantik, nanti pasti kakak pembina berkata, kalau nggak cantik lagi, kan saya terjebak. Kalau dibilang karena ketika saya bangun tidur, ada 2 malaikat turun dari ruang tidur saya, lalu berkata, lebay sepertinya, dan saya berdosa karena berbohong. Walaupun itu yang mereka harapkan mungkin. Tapi ujung-ujungnya saya ingat bahwa ketika ditanya, Anta kenapa kamu mau menikahi Liana? Jawaban saya tegas dan saya berkata, kenapa tidak? Karena untuk mencintai, Yesus gak berkata, kalau kamu, enggak. Dalam keadaan kita berdosa, dia mati buat kita. Ini alasan bisnis yang sangat resiko.
Belum tentu untung tapi dia investasi. Itulah kita perhatikan, tidak ada alasan. Nggak ada ukuran. Lalu ada batasan-batasan, banyak perhitungan, tidak. Maka kita perhatikan bahwa salib adalah tanda Yesus mencintai kita apa adanya kita semua. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mencintai diri kita sendiri apa adanya? Ya, cintailah diri kita apa adanya, tapi izinkanlah Tuhan pakai kita, jangan apa adanya. Tuhan mau kita stretching forward, kita maju ke depan. Tuhan mau kita melayani dia, kita lakukan yang terbaik. Jika kita tahu bahwa semua kuasa itu datangnya dari dia, bukan dari kita. Maka it is finished berbicara tentang 3 makna penting yang saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah tahu, namun saya ingin refresh saja di Jumat Agung ini. Apa makna sudah selesai bagi orang percaya? Makna yang pertama adalah bahwa Yesus menyelesaikan yang tidak bisa manusia selesaikan. Amin. Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik nanti implikasinya kepada kehidupan kita hari ini. Kadang-kadang kita ingin menyelesaikan segala sesuatu, padahal kita harusnya sadar kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan memastikan besok kita tetap bisa bernafas itu di luar kendali kita. Halo? Amin. Maka firman Tuhan berkata jika masih ada hari ini, jangan keraskan hatimu. Karena suatu hari nanti belum tentu datang dalam kehidupan kita. Saudara, kita bisa melihat ada sebuah gambar seseorang sedang tenggelam. Siapa yang bisa berenang angkat tangan tinggi-tinggi? Oke, apakah yang bisa berenang pasti bisa bertahan di tengah lautan luas, badai menyambar, petir kanan kiri? Ini bukan hanya tentang saya bisa berenang, tetapi orang yang bisa berenang pun bisa hanyut dan bisa mati. Maka yang dibutuhkan oleh orang itu adalah tangan yang menolong membantu dia. Bapak Ibu Saudara, kita dalam keadaan tidak bisa berenang, kita dalam keadaan bisa berenang pun tapi tidak berdaya, kita tenggelam, sudah di leher, tangan terangkat, kita menunggu ada yang mengangkat tangan kita. Itulah yang terjadi dengan Petrus. Ketika Petrus berjalan di atas air, berapa langkah Bapak Ibu? Siapa yang tahu berapa langkah? Oke. Siapa yang nggak tahu berapa langkah? Angkat tangan. Saudara, lihat saya angkat tangan. Karena saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas, dia berjalan di atas air. Lalu dia tenggelam karena lihat kanan kiri. Lalu Yesus berkata, Petrus, Petrus, kamu kebangetan. Kan kamu ini paling dominan juga di dalam murid-murid. Kamu udah kenal saya berapa tahun? Masa cuma jalan sekian langkah saja kamu nggak bisa? Lain kali, perhatikan baik-baik. Itu kalau Yesus ngomel, maka Petrus mati. Karena tenggelam. Halo? Tapi yang ajaib yang Yesus lakukan adalah segera dia mengulurkan tangannya. Hari ini Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik. Segera Yesus mengulurkan tangannya, kita tinggal ambil tangannya. Begitu Petrus diselamatkan, baru dikotbahin belakangan. Itulah kasih dia kepada kita semua. Dia menunjukkan kasihnya sebagai firman-Nya yang digenapi, baru dia menjelaskan tentang firman-Nya. Tapi dia buktikan terlebih dahulu. Bukan bicara dulu, buktinya tidak ada. Bukan itu. Maka manusia tidak bisa menebus dosanya sendiri. Selamatan itu adalah pemberian Tuhan. Tuhan mengulurkan tangannya, kita tinggal raih tangan dia. Bahkan Paulus berkata dalam Roma 7 ayat 18. Kita lihat bersama-sama Roma 7 ayat 18. Firman Tuhan berkata apa saudara? Mari kita lihat. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai yang bersifat daging, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab menghendaki yang baik memang ada padaku, tetapi melakukan apa yang baik, tidak. Beritahu sebelahnya, dalam dirimu tidak ada yang baik. Jadi kalau saya bisa berbuat baik, menjadi orang baik, melakukan kebaikan, itu pemberian Allah. Amin. Maka jangan pernah berkata, aku sumbang dia, aku bantu dia, aku luangkan waktu buat dia, semua aku yang berkorban. Tidak. Kemampuan kita melakukan itu adalah pemberian Tuhan. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa di luar dia. Yang selanjutnya, Roma 8 ayat 3, Yesus melakukan apa yang hukum Taurat tidak bisa lakukan. Maka kita lihat Roma pasal yang ke-8, ayat yang ketiga. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan mengutus anaknya sendiri, sama seperti manusia yang berdosa, dan untuk menghapuskan dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging.
ada 613 hukum Taurat, ya. Ada seorang anak muda, dia datang Yesus dan berkata, Yesus, aku sudah lakukan semua hukum Taurat. Masih ingat ceritanya di kitab Lukas? Ya. Dan dia berkata, apalagi yang kurang? Apalagi yang kurang? Lalu Yesus berkata, pulanglah, juallah hartamu, berikan kepada orang miskin. Betul Bapak Ibu? Dan akhirnya dia mundur teratur. Sorry, nggak jadi nanya. Udah ngerti, nggak jadi nanya daripada resiko hartanya hilang. Dia berkata, aku sudah lakukan seluruh hukum Taurat 613. Tapi Shema Israel yang diikatkan di jidat, di tangan, di depan rumahnya. Hukum pertama, hukum kedua dia tidak bisa lakukan. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Betul Bapak Ibu? Ada 613 soal, baru ujian soal nomor 2 tidak bisa jawab. Tapi bicaranya sudah saya kerjakan semuanya. Dia tidak lulus karena tidak bisa tanpa Tuhan. Maka Bapak Ibu perhatikan baik-baik, kita bisa lihat di situ. Ada seorang bernama John Newton yang mungkin saya sudah pernah sampaikan tentang John Newton. Dia orang tuanya adalah pedagang budak kulit hitam. Zaman itu sangat menyeramkan. Kalau kesempatan melihat film dokumenternya boleh Bapak Ibu. Orang kulit hitam itu tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Bahkan kalau majikannya kedinginan di tengah laut, mereka diambil satu, dipilih, lalu dibelah perutnya, masukkan 2 kakinya ke dalam perutnya supaya hangat. Itulah budak zaman itu. Dan ibunya rohani, tapi sayang dia usia 7 tahun ibunya meninggal. Maka bapaknya yang rohana itu yang mempengaruhi hidup dia. Akhirnya dia menjadi juga pemimpin para budak. Dia jualan budak juga. Sampai di tengah jalan dia bertemu dengan angin badai yang besar. Sampai dia ketakutan. John Newton di tengah ketakutannya dia memberanikan diri untuk berdoa. Tuhan tolonglah aku. Setelah dia mengucapkannya dia ragu-ragu. Tuhan tolong atau enggak ya? Karena dia menyadari bahwa dia orang yang jahat. Dia menyadari dia sedang berbuat jahat. Tuhan dengar nggak ya? Tapi ajaib akhirnya setelah berhari-hari kapalnya terdampar di sebuah pantai. Dia selamat. Apa yang John Newton lakukan? Dia langsung keluar dari kapalnya. Dia mencari gereja. Dia bertobat. Dia sekolah Alkitab. Jadi pendeta. Dan kita kenal lagu yang dia buat. Amazing Grace. Anugerah yang sempurna yang luar biasa. Betapa indah dan manisnya kedengaran anugerah itu. Yang menyelamatkan orang yang rusak seperti saya. Saya pernah tersesat, tapi sekarang saya ditemukan. Kita tidak menemukan Tuhan, Tuhan yang menemukan kita. Amin. Aku dulunya buta, tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa melihat Tuhan, tapi sekarang aku melihat. Saudara, sudah selesai bicara tentang Tuhan menyelesaikan yang tidak bisa manusia selesaikan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, berhentilah mengandalkan usaha, upaya, daya, uang, koneksi, kepandaian kita sendiri. Yang setuju katakan amin. Hari ini tantangan apa yang kita alami dalam kehidupan? Kita mungkin bekerja, setuju. Kita berbuat karena kita beriman, oke. Tapi perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara, semuanya di tangan Tuhan. Karena manusia boleh berencana, tapi Tuhan yang memutuskan. Sehingga hari ini jika doamu belum Tuhan jawab, salah Bapak Ibu. Tuhan sudah menjawab dan jawabannya adalah tidak. Jika Tuhan belum mengabulkan doamu, maka orang yang beriman, dia akan tetap percaya Tuhan mencintai dia. Karena itu yang terbaik buat kita. Bayangkan jika semua yang kita minta, Tuhan kabulkan. Beberapa orang bisa minta nanti istri tetangga bahaya, saudara. Betul? Betul? Karena tidak ada yang baik dalam diri manusia. Maka perhatikan baik-baik itu yang pertama. Yang kedua, makna sudah selesai. Itu berarti manusia tidak perlu menambahkan apapun agar diselamatkan. Beberapa orang masih berpikir bahwa mengikut Yesus itu seperti jemaat di Galatia. Orang-orang Judaism berkata, tidak cukup kamu percaya Yesus sebagai Mesias, tambahkanlah sunat. Tidak cukup kamu percaya Yesus, tambahkanlah ritual ini. Tambahkanlah adat istiadat ini. Lakukanlah ini dan itu sampai Paulus. Dia memberikan dengan ketegasan bahkan keluar kata, jangan bodoh. Jemaat Galatia, kamu sudah memulai dalam roh. Apakah kamu mau mengakhiri di dalam daging? Kita sudah mulai dengan anugerah bahwa saya bukan orang yang berguna. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Lama-lama kita berasa berkontribusi kepada Allah. Halo?
Lama-lama kita bisa berkata, ya udah kalau mau datang ke sini terus saya sumbang. Lama-lama kita minta dihargai, lama-lama kursi depan harus kosong kalau saya mau datang. Lama-lama ini orang lunjak. Ngerti maksud saya? Maka kita perlu mempunyai sebuah identitas yang sama. Bahwa saya itu tidak perlu berbuat apa-apa untuk menambah keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Maka Bapak Ibu, tetelestai itu artinya tak perlu ritual tambahan, tak perlu jasa baik kita, tak perlu tradisi manusia diikuti. Ya, ada banyak pengajaran sesat tipis-tipis Bapak Ibu di gereja. Kalau Bapak Ibu mau diberkati Tuhan, mengalami terobosan rohani, diberkati pekerjaannya, datanglah selalu doa, puasa tiap hari Sabtu, bla bla bla. Jika tidak, tanggung sendiri akibatnya. Saudara, diberkati Tuhan itu secara rohani, yaitu orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, itulah orang yang diberkati. Halo? Amin. Saya ulang-ulang terus bahwa janji Tuhan kepada Abraham seluruh dunia akan diberkati, itu karena dari Abraham muncul Mesias yang namanya Yesus. Siapa yang menerima dia adalah orang yang diberkati. Beritahu sebelahnya, saya orang yang diberkati. Gak ada urusannya dengan jumlah saldo saudara hari ini. Saya diberkati. Apalah gunanya kita punya seluruh dunia tapi kehilangan keselamatan. Kehilangan nyawanya. Maka mereka yang hartanya banyak tetapi tidak memiliki Kristus, orang miskin. Halo? Amin? Miskin. Makanya saudara perhatikan baik-baik. Kisah Rasul 16 ayat 31 ketika Paulus berbicara kepada kepala penjara Filipi dikatakan, percayalah kepada Kristus, maka kamu akan diselamatkan, kamu dan seisi rumahmu, jika seisi rumahmu juga percaya kepada Kristus. Sederhana. Nah saudara, bahaya legalisme itu adalah saya berpikir bahwa saya perlu berbuat lebih untuk melengkapi keselamatan saya. Enggak perlu. Maka hari ini saudara ada tuntutan-tuntutan dari hamba Tuhan yang sebenarnya memuaskan daging dia sendiri. Ada pengajaran-pengajaran yang dia tuntut dari mimbar supaya menguntungkan dirinya saudara. Enggak bisa begitu. Tidak perlu ada tambahan-tambahan. Nah ini ciri-cirinya saudara. Kita sudah ada di surga, tapi ada orang-orang yang cari tangga untuk naik ke dalam surga, saudara. Dengan ini, tambah itu, enggak. Cukup kita raih tangan Tuhan, kita percaya, selesai. Sudah selesai dan tetap selesai. Amin. Nah, mari kita check up diri kita. Ciri-ciri legalisme adalah kita lebih mengedepankan aturan daripada hubungan. Halo? Mana lebih penting? Aturan atau hubungan? Hubungan. Maka kita belajar Yesus berelasi dengan para murid, baru dia memberikan instruksi untuk amanat agung. Maka tanpa hubungan nggak bisa saudara. Kita perlu mulai dari itu. Pertanyaannya hari ini, apakah kerohanian kita mengedepankan hubungan atau justru banyak aturan? Saudara, fokus pada apa yang harus saya lakukan, bukan siapa saya di dalam Kristus. Saya beritahu begini saudara. Kalau saya melayani Tuhan karena saya perlu melakukan ini, untuk menyempurnakan keselamatan saya, maka satu hari saya akan pensiun melakukan pelayanan. Pasti sudah. Kalau kecewa, sakit hati, tidak diberkati, pasti saya mundur. Tapi kalau pelayanan saya keluar dari sebuah kesadaran bahwa aku adalah pelayan Tuhan, aku anak Tuhan, hidupku untuk Tuhan, maka nggak akan pernah pensiun. Yang setuju katakan amin. Sama, kalau saudara sadar aku adalah ayah, maka peran fungsi ayah akan terus berjalan. Bahkan anak-anak sudah menikah pun, apakah saya masih ayahnya Joyce dan Jeremy, saudara? Yes. Karena munculnya dari identitasnya. Maka pastikan hari ini, kita melayani Tuhan bukan karena saya mau dapat berkat, saya mau dapat perlakuan khusus dari Tuhan, saya mau ini dan itu, supaya lebih sempurna lagi, bukan. Saya mentaati Tuhan bukan supaya diselamatkan, karena saya sudah diselamatkan, saya mentaati dia yang menyelamatkan saya. Amin saudara. Maka ada orang berkata kerohanian itu ketika kita patuh kepada hal yang lahiriah. Makanya saudara, orang Farisi itu aneh sekali. Ketika Yesus menyembuhkan ada orang lumpuh, lalu dia berdiri dan sembuh. Harusnya kita kaget dan kagum, tapi dia malah mengkritisi, kenapa hari Sabat? Emang gak ada hari lain? Saudara maksud saya? Di gereja bisa terjadi. Ada orang yang kita bantu, dia iri. Dia cemburu. Emang dia ngapain? Yang lebih rajin pelayanan kan gua.
Kenapa dibantu dia? Dia baru datang ke Selipi juga 2-3 kali. Kenapa dia dibantu? Kagum nggak adil. Saudara, gimana nggak adil lagi itu tahanan atau penjahat yang di sebelahnya Yesus? Baru ngobrol dengan Yesus saat itu juga langsung masuk surga, saudara. Halo, beritahu sebelahnya itu bukan urusanmu. Kadang-kadang saudara, yang rese, yang ribet, yang jahat, yang mengelola uang, yang punya uang, santai aja, saudara. Halo? Halo? Betul, saudara? Maka saya setuju bahwa dalam kehidupan kita pakai hikmat. Tapi, saudara, bukan karena kepatuhan-kepatuhan lahiriah. Kalau kamu begini, kamu begitu. Kalau begini, begitu. Saudara, kita sudah lunas. Maka ada orang yang menghakimi jika tidak sesuai standarnya. Siapa yang saat teduh baca Alkitab jam 5 pagi angkat tangan tinggi-tinggi? Bagus. Yang jam 6, jam 7? Bertobatlah. Lo bertobat itu pembaharuan pikiran, metanoia. Yang fokusnya ke manusia, ke saya, kepada tujuan Allah. Itu metanoia, pertobatan. Kalau dia baca Alkitab jam 7 bukan jam 5, kenapa disuruh bertobat? Halo? Saudara, hati-hati gunakan kata bertobat. Saudara harus tahu apa arti kata bertobat. Amin? Ya, jadi kalau kita perhatikan baik-baik, saudara, inilah ciri-ciri legalisme. Tolaklah legalisme, hiduplah dalam anugerah. Jangan kita abaikan anugerah Allah. Amin? Saudara, saya selalu serukan, apa salahnya si kambing itu? Di Alkitab ada si domba, ada si kambing kan? Salahnya si kambing adalah begini. Dia merasa sudah banyak melakukan sesuatu kepada Tuhan, maka dia layak untuk makan seperjamuan dengan Tuhan. Dan benarnya si domba adalah, walaupun si domba banyak pelayanan ke Tuhan, tapi dia tidak merasa melakukan sesuatu bagi Tuhan. Amin. Maka saudara, itulah kita nggak perlu berbuat apa-apa lagi. Pak, berarti kita nggak perlu pelayanan. Pak, kita nggak perlu baca Alkitab. Pak, kita nggak perlu bantu orang. Ah, ini salah lagi, saudara. Ya. Kalau kita sudah tahu bahwa hidup kita Kristus dalamku, menurut saudara di dunia ini Kristus akan ngapain? Itulah yang kita lakukan. Ketika saya melakukannya bukan karena kebaikan hati saya, tapi karena Kristus tinggal di dalam saya. Maka ini tidak masuk akal, tapi ini tanda kita sudah masuk surga. Amin. Yang ketiga, makna sudah selesai artinya, salib adalah awal hidup baru bagi manusia yang percaya. Bagi Yesus sudah selesai, bagi yang percaya baru mulai. Amin. Beritahu sebelahnya, katakan, baru mulai. Salib bukan akhir, tapi permulaan hidup yang ditebus. Mari kita baca bersama-sama 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Apa yang firman Tuhan katakan, saudara? 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah hilang, sesungguhnya yang baru sudah datang. Maka saudara, keselamatan itu bukan proses. Ya, nanti genap 3 bulan, kita semua tubuhnya masuk surga. Kalau masih 1 bulan, ya paling 2 kaki yang masuk surga, sisanya belum masuk. Ada orang berkata bahwa ketika saya terima Yesus, saudara, nanti Roh Kudusnya belum ada. Nunggu sampai kita ikut retreat dulu, lulus encounter, baru Roh Kudus masuk. Enggak, saudara. Ya, Kisah Rasul pasal 2 menjelaskan bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, kamu akan menerima karunia, yaitu Roh Kudus. Amin. Saat saya percaya Yesus, Roh Kudus sudah ada dalam diri saya. Terjadi seketika, saat itu juga sudah selesai hukuman maut dan tetap selesai sampai kapanpun kita tidak lagi dihukum. Amin, saudara. Status dosa kita sudah status anak Allah. Bukan lagi saudara girik, tapi sudah SHM. Sudah milik Allah. Amin. Maka saudara, kita perlu meresponi hidup dengan menjadi hamba kebenaran. Dipakai menjadi alat kebenaran. Roma pasal yang ke-6 ayat 18. Ya, saudara, firman Tuhan berkata apa? Ayat 18. Tuh. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ada orang berpikir bahwa sudah menerima Yesus hidupnya bebas sebebas-bebasnya. Enggak, saudara. Firman Tuhan berkata, kuk yang kuberikan itu enak. Beritahu sebelahnya, berarti ada kuk.
Oke, berarti ada cook. Siapa bilang bebas sebebas-bebasnya? Tidak. Tapi kita bebas melakukan kehendak Allah. Betul. Karena si kebo itu ketika dipakai cook kanan kiri, yang satu dia senior, kebo senior, yang satu kebo junior. Dan kenyataannya beban yang berat itu di kebo senior. Yang junior berasa kayak beban, padahal enggak, cuma ngikut jalan doang. Maka yang mati di kayu salib adalah Kristus. Dan yang mengikuti kemenangannya, berjalan dalam kemenangannya adalah kita. Maka kita bebas berjalan dalam kemenangan, bebas menjalankan firman Tuhan, bebas melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Jangan dibatasi apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Ya, bukan hanya itu, salib berkata sudah selesai, bicara hidup dalam pengharapan. Ya, secara teologis kita bisa lihat ada kesesuaian ayat di tempat lain. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Coba lihat wajahnya, apakah masih penuh pengharapan? Haleluya. Penuh pengharapan. Pengharapan apa saudara? Pengharapan bahwa kita sudah diselamatkan. Amin. Beberapa orang saudara kalau dompetnya tebal baru mukanya sumringah. Dompetnya mulai tipis atau kosong, mulai mukanya kayak pepaya Bangkok saudara. Salah, harusnya fundamentalnya motivasi sukacita dia karena nama kita terdaftar di surga. Bukan karena kita jumlah saldo berapa. Dan bukan hanya itu, sudah selesai berbicara kita baru mulai jadi hamba kebenaran, baru mulai hidup penuh pengharapan, dan baru mulai melakukan amanat agung. Amin. Itulah kehidupan kita. Sudah selesai bicara bahwa kita perlu mulai melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Maka saudara, firman Tuhan berkata dalam Galatia 2:19b sampai 20a dikatakan, mari kita baca 2-3. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Kata namun ini kan penting saudara. Kenapa? Karena orang disalib pasti mati. Aku disalibkan bersama Kristus, namun aku hidup. Kenapa? Karena Kristus yang mati. Dia Tuhan yang adil. Dia Tuhan yang kasih. Maha adil dan maha kasih, betul? Maka keadilan dia ditunjukkan dengan yang salah harus dihukum. Kita harus dihukum. Kasihnya ditunjukkan dengan biar aku yang gantiin hukumannya, kamu nikmati kemenangannya. Adil dan kasih. Maka saudara, aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Mari kita katakan dengan keras, katakan, Kristus hidup di dalamku. 2-3, Kristus hidup di dalamku. Kalau Kristus hidup di dalamku, peringatan Jumat Agung ini berarti kita tidak melukai orang lain, tidak merencanakan hal yang jahat pada orang lain, kita tidak bentak-bentak maki-maki orang lain, kita tidak hutang dan tidak bayar saudara, kita menipu bisnis kita, tidak saudara. Karena Kristus di dalamku. Yang setuju katakan amin. Maka ini berarti kita mati bagi dosa, hal-hal duniawi, agar kita hidup bagi Allah. Tidak mungkin kita hidup bagi Allah dan kita tidak mati bagi dosa. Maka hidup bagi dunia, kata kitab Roma pasal 12, itu perseteruan dengan Allah. Seperti maksud saya, kita memberontak melawan Allah ketika hidup dalam dunia. Dengan duniawi. Tapi ketika kita mati bagi dosa, kita hidup bagi Allah. Maka jadikanlah saudara, penebusan Kristus di kayu salib sebagai motivasi kehidupan kita. Hari ini jika kita lemah, letih, lesu, lelah, loyo, lunglai, letoy, lebay. Motivasinya adalah, ingat, Yesus mati supaya saya hidup. Yesus disalib supaya saya dibangkitkan. Amin saudara. Mari kita berdiri bersama-sama. Beritahu sebelah kanan kirinya. Katakan, Yesus menyelesaikan yang kamu tidak bisa lakukan. Hari ini saudara, tetap berusaha, tetap bekerja karena iman dan perbuatan jalan beriringan. Namun jangan terlalu yakin bahwa yang mampukan dirimu adalah dirimu sendiri. Semua Tuhan. Maka kita tetap baca Alkitab, tetap berdoa, tetap beribadah. Itu sebagai wujud bahwa kita tidak bisa tanpa Tuhan. Kenapa sih kita berdoa tiap hari? Itu bentuk kebergantungan kita kepada Tuhan. Kenapa kita baca Alkitab tiap hari? Karena bentuk kebodohan kita, saya nggak bisa tahu Tuhan jalan hidup. Maka saya butuh petanda dari Tuhan. Jalannya biar terang, biar saya mengerti apa yang harus saya lakukan.
Berita sebelahnya katakan kita tidak perlu menambah apapun bagi keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Nggak perlu tambah apapun. Nggak perlu. Pak, jadi nggak ngapa-ngapain? Bukan. Kita hanya perlu melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Tapi menambahkan, nggak perlu. Maka saudara, yang terakhir berita sebelahnya, salib adalah awal hidup baru bagi kita yang percaya. Mulai hidup dalam kebenaran, mulai hidup dalam pengharapan, mulai hidup dalam amanat agung di sini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah disampaikan dan kami percaya. Firman Tuhan memberikan kami kekuatan kembali. Untuk kami terus Tuhan bangkit dari keterpurukan. Untuk kami terus bisa mengandalkan Tuhan bukan usaha kami sendiri. Ada tantangan, masalah, persoalan yang kami hadapi. Kami sekarang tersadarkan bahwa Tuhanlah sang penentu hidup kami. Dia memberikan yang terbaik bagi yang percaya kepadanya. Maka kami menolak segala bentuk legalisme. Dan kami mau terus hidup dalam anugerah Tuhan. Semua adalah pemberian Tuhan. Dan kami mau jadikan kematian-Mu di kayu salib sebagai motivasi. Agar kami terus hidup di dalam kebenaran, pengharapan, dan amanat agung Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terima berkat firman. Di dalam nama Yesus yang percaya bersama kita katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.